Di tengah gemuruh adzan yang menggema dari Masjid Nabawi, aku terjebak dalam kotak besi sempit lift bersama Zainab, bosku yang dingin seperti angin gurun malam, janda yang bentengnya tak tertembus siapapun. Lampu padam, nafasnya tersengal ketakutan, dan untuk pertama kalinya, matanya yang tajam memohon bantuan dariku, seorang bawahan biasa dengan hati yang sudah terikat pada istri dan anak di rumah. Saat cerita oasis kenangan suaminya mengalir pelan di antara kami, aku tak sadar dunia hangatku mulai retak. Sebuah rahasia yang manis seperti kurma, tapi pedih seperti debu pasir yang menyesakkan dada. Siapa sangka, 1 jam kegelapan itu bisa mengubah segalanya, memaksa aku memilih antara pelarian terlarang dan kanvas keluarga yang rapuh? Namanya Zainab, seorang pimpinan perusahaan dan janda yang mendirikan benteng kokoh di sekitar dirinya, dihormati banyak orang di Madinah, namun tak seorang pun benar-benar mengenalnya. Aku juga demikian, hingga suatu petang takdir mempertemukan kami berdua dalam situasi tak terduga. Saat itu, Khalid sedang lembur bersama atasannya, Zainab, di istana kantor yang megah, dan di momen itu mereka tak mampu menahan perasaan yang selama ini terpendam hingga akhirnya sesuatu terjadi. Sebelum melanjutkan, kalian bisa meninggalkan komentar dari daerah mana kalian menyaksikan kisah ini dan jangan lupa dukung kami dengan berlangganan. Berikut kisah lengkapnya. Namaku Khalid. Jika hidup diibaratkan sebuah lukisan, kanvasku telah dipenuhi warna-warna hidup. Ada warna ceria dari tawa Zainab, putri kecilku yang berusia 5 tahun, saat aku mendorong ayunannya lebih tinggi di taman kurma belakang rumah. Ada pula kehangatan dari senyum Amina, istriku, ketika ia menyerahkan secangkir teh min di pagi hari dengan pandangan yang tak berubah sejak kami pertama bertemu 10 tahun lalu. Rumah kami, sebuah istana sederhana di pinggiran Madinah, adalah kanvas kebahagiaan kami, dipenuhi aroma harum kapsa buatan Amina, coretan kapur Zainab di dinding batu pasir yang sengaja kami biarkan, dan kehangatan yang tak ternilai di bawah sinar mentari gurun. Setiap pagi, rutinitasku bagaikan ritual suci. Aku bangun, mencium kening Amina yang masih tertidur, lalu berjingkat ke kamar Zainab untuk memastikan selimutnya menutupi tubuhnya dengan baik. Di meja makan, aku selalu menemukan bekal makan siang yang telah disiapkan Amina, lengkap dengan catatan kecil di kotaknya. Semangat bekerja, Abi, atau, jangan lupa makan siang, sayang. Hal-hal kecil itu adalah fondasi dunia kami. Kuat, aman, dan penuh kasih, di tengah aroma kemenyan yang membakar pelan di sudut ruangan. Aku adalah seorang suami, seorang ayah, seorang pria yang merasa telah memiliki segalanya, hingga datang kabar promosi pindah ke kantor pusat di pusat Madinah, sebuah menara kaca yang menjulang tinggi dengan lobi marmer yang dingin dan lift cepat yang membuat telinga berdenging, diiringi suara adzan yang menggema dari masjid terdekat. Ini adalah langkah besar dalam karirku, sebuah prestasi yang membanggakan. Namun, di balik kemegahan itu, ada kehampaan yang aneh. Udara di sini terasa lebih tipis, obrolan lebih terkendali, dan senyum seolah menjadi bagian dari seragam kerja. Dunia hangat di rumahku terasa begitu jauh dari lantai 35 ini, di mana angin gurun hanya terdengar samar melalui jendela kaca. Di sanalah aku pertama kali bertemu langsung dengannya, Zainab, atasanku. Namanya selalu diucapkan dengan nada penuh hormat bercampur kagum di seluruh divisi. Ia seorang janda, menurut kabar yang beredar di Souk. Suaminya wafat beberapa tahun lalu. Ia membangun karirnya dari bawah dengan reputasi yang tak kenal kompromi. Dalam rapat, ia bagaikan seorang komandan, kata-katanya lugas, tepat sasaran, dan tak membiarkan celah untuk kesalahan. Matanya tajam seperti mata elang, seolah mampu menembus setiap kebohongan atau keraguan. Ia selalu tampil dengan abaya hitam yang pas di tubuhnya, jilbabnya tersanggul rapi, dan wajahnya tak pernah menunjukkan sedikitpun emosi yang lepas kendali. Wangi oud menguar lembut dari dirinya. Semua orang, termasuk aku, sedikit takut padanya. Aku mencoba menjaga jarak. Aku hanya bawahannya, sebuah roda penggerak kecil dalam mesin besar yang ia pimpin. Aku menunduk saat kami berpapasan di koridor berlantai marmer, menjawab pertanyaannya dengan singkat dan efisien, lalu segera kembali ke kubikelku. Di tempat aku bisa melihat foto Amina dan Zainab di mejaku sebagai pengingat akan duniaku yang sebenarnya, ditemani aroma kopi Arab yang kuseduh. Namun, sesekali aku melihat celah kecil di benteng bajanya. Suatu siang, aku melihatnya dari kejauhan melalui partisi kaca ruangannya. Ia tidak sedang memelototi laptop atau menelpon dengan nada tegas. Ia hanya duduk di sana, memandangi roti pita di tangannya dengan tatapan kosong, di bawah cahaya lentera tembaga. Untuk sesaat, bahunya yang biasanya tegap itu terlihat sedikit merosot. Di matanya, ada kilas kesepian yang begitu dalam, begitu manusiawi, hingga membuatku tertegun. Momen itu hanya berlangsung sekian detik sebelum ia kembali menegakkan tubuh, memasang lagi topeng profesionalnya,
dan melanjutkan makan siangnya seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku sudah melihatnya, dan pemandangan itu entah kenapa membekas di benakku, seperti aroma kurma yang tersisa di udara. Hari itu adalah hari Jumat, proyek besar baru saja selesai, dan seluruh tim bekerja lembur hingga larut malam, di tengah suara angin gurun yang bertiup kencang di luar menara. Satu persatu lampu di ruangan mulai padam saat orang-orang bergegas pulang untuk akhir pekan. Aku menjadi salah satu yang terakhir, membereskan beberapa dokumen sebelum akhirnya mematikan komputer. Saat berjalan menuju lift, aku melihat Zainab juga baru keluar dari ruangannya, menenteng tas kulitnya. Lembur juga, sapaku, mencoba terdengar sesantai mungkin. Selalu ada yang harus dikerjakan, Khalid, jawabnya datar tanpa menoleh. Kami masuk ke dalam lift bersama, hanya kami berdua. Ketenangan di dalam kotak logam itu terasa menyesakkan. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang lembut, wangi mawar Damaskus yang kontras dengan auranya yang dingin. Aku hanya menatap angka-angka digital yang menurun, berdoa agar lift ini cepat sampai ke lobi. 35, 34, 33. Tiba-tiba lift bergetar hebat, sebuah sentakan keras disusul suara logam berderit yang mengerikan. Lampu utama padam seketika, dan lift berhenti total di antara lantai. Hanya lampu darurat berwarna oranye redup yang menyala, membuat bayangan kami menari aneh di dinding logam. Apa yang terjadi? Tanyaku panik sambil menekan tombol darurat berulang kali. Tidak ada jawaban. Aku menoleh ke arah Zainab, siap untuk melihat ekspresi tenangnya yang biasa, tapi yang aku lihat membuatku terkejut. Wajahnya pucat pasi, tangannya mencengkeram pegangan di dinding lift, buku-buku jarinya memutih, nafasnya terdengar pendek dan cepat. Sang jenderal telah lenyap, digantikan oleh seorang wanita yang ketakutan. Zainab, Anda tidak apa-apa. Ia menggeleng pelan, matanya terpejam. Saya tidak suka ruang sempit, bisiknya, suaranya bergetar, claustrofobia. Saat itulah naluriku mengambil alih. Aku tidak lagi melihatnya sebagai atasanku. Aku hanya melihat seseorang yang butuh pertolongan. Oke, tenang, kataku dengan suara yang kuusahakan stabil. Kita akan keluar dari sini. Tarik nafas dalam-dalam, ikuti saya. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya berdiri di sudut yang berlawanan, memberinya ruang. Aku mulai berbicara, mengalihkan perhatiannya dari dinding yang seolah merapat. Aku tidak bicara tentang pekerjaan atau lift yang macet. Aku bicara tentang hal-hal acak, tentang kasidah yang kudengar semalam, tentang lelucon konyol yang dilontarkan Zainab, tentang rencanaku di akhir pekan untuk mengajaknya ke pasar unta. Perlahan, nafasnya mulai teratur. Ia membuka matanya dan menatapku. Di bawah cahaya remang-remang itu, aku bisa melihat ketakutan yang murni di matanya, seperti langit gurun yang gelap sebelum fajar. Coba ceritakan, kataku pelan, satu tempat yang paling ingin Anda datangi saat ini kalau saja pintu ini terbuka. Ia terdiam sejenak, seolah mencari-cari sesuatu dalam benaknya. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mulai bercerita. Sebuah oasis kecil di tepi wadi, milik almarhum suami saya. Di sana udaranya selalu sejuk, bahkan di musim panas, dan saat hujan ada aroma khas dari pohon kurma yang basah. Ia tersenyum tipis, senyum pertama yang pernah kulihat darinya. Radionya rusak, hanya bisa memutar satu kasidah lama yang sama berulang-ulang, kami selalu menertawakannya. Aku hanya diam dan mendengarkan. Di dalam kotak besi yang terkatung-katung di antara lantai itu, ia membuka sebuah pintu ke dalam dunianya yang paling pribadi, sebuah dunia yang penuh kenangan, cinta, dan kehilangan, ditemani aroma oud yang samar. Untuk pertama kalinya, ia tidak berbicara sebagai seorang bos, dan aku tidak mendengarkan sebagai seorang bawahan. Kami hanyalah dua orang manusia, terjebak bersama dalam kegelapan, berbagi kerapuhan. 1 jam terasa seperti selamanya sampai akhirnya kami mendengar suara dari luar. Pintu lift dipaksa terbuka secara manual, dan cahaya terang dari lorong menyilaukan mata kami, bercampur aroma debu gurun yang masuk. Petugas keamanan membantu kami keluar. Terima kasih, Zainab, bisikku kepadanya saat kami sudah berdiri di lobi yang sepi. Hanya itu, tapi tatapan matanya mengatakan lebih banyak. Ada rasa terima kasih, sedikit rasa malu, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa kuartikan. Sama-sama, Kami berpisah di pintu keluar, berjalan ke arah yang berlawanan di tempat parkir yang diterangi lampu jalan. Saat aku menyalakan mesin mobil, aku menyandarkan kepalaku di kemudi, jantungku masih berdebar kencang. Aku mengeluarkan ponselku untuk menelepon Amina, memberitahunya aku akan sedikit terlambat. Namun, saat melihat foto keluarga kami di layar ponsel, sebuah perasaan aneh menyergapku, perasaan bersalah yang tak ku mengerti. Aku tidak melakukan apa-apa,
Tapi aku tahu sesuatu yang fundamental telah bergeser. Di dalam lift yang gelap itu, aku telah melihat jiwa di balik benteng es, dan aku tahu aku tidak akan pernah bisa melihatnya dengan cara yang sama lagi. Saat aku berjalan pulang malam itu, untuk pertama kalinya, bayangan yang memenuhi kepalaku bukanlah istriku, melainkan bosku, di tengah aroma malam gurun yang dingin. Keesokan harinya, hari Senin, udara di kantor terasa berbeda, atau mungkin hanya aku yang berbeda. Saat aku berjalan melewati ruangan Zainab, pintu kacanya terbuka. Ia mendongak dari tumpukan berkas, dan mata kami bertemu. Biasanya, aku akan memberi anggukan singkat dan mempercepat langkah, tapi kali ini kami sama-sama membeku sejenak. Ia memberiku senyum tipis, bukan senyum atasan kepada bawahan, tapi senyum seorang kawan, senyum yang menyimpan rahasia bersama, di bawah cahaya lentera tembaga yang bergoyang pelan. Aku membalasnya dan merasakan kehangatan yang aneh menjalari dadaku, seperti aroma teh mint yang baru diseduh. Dinamika kami berubah secara perlahan namun pasti. Rapat yang biasanya terasa kaku dan menegangkan kini memiliki kelembutan tersembunyi. Saat aku memberikan presentasi, aku tidak lagi hanya menatap para direksi, tapi mataku secara naluriah akan mencari matanya, dan aku selalu menemukannya menatapku dengan sorot yang mendorong, seolah berkata, "Aku tahu kamu bisa." Percakapan kami di pantry tidak lagi sebatas basa-basi tentang cuaca atau tenggat waktu. Suatu hari, ia bertanya tentang akhir pekanku, dan aku menceritakan tentang usahaku yang gagal total merakit rumah boneka untuk Zainab. Aku menurunkan ekspresiku, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar tawanya, bukan tawa yang ditahan atau senyum sopan, tapi tawa yang lepas dan tulus, seperti suara kasidah yang merdu di tengah souk. Suara itu begitu tak terduga hingga membuat seluruh percakapan di pantry terhenti sebentar. Sejak saat itu, kami mulai berbagi potongan-potongan kecil dari lingkup kehidupan kami, di tengah aroma kopi Arab dan kurma yang tersaji. Tapi setiap kali aku merasakan getaran itu, rasa bersalah yang dingin akan menyergapku, seperti angin gurun yang tiba-tiba bertiup kencang. Di malam hari, saat Amina memelukku atau saat Zainab tertidur di pangkuanku sambil menonton kartun, aku merasa seperti seorang penipu. Aku ada di sana secara fisik, tapi sebagian dari pikiranku melayang ke lantai 35, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Zainab. Aku mencintai keluargaku lebih dari apapun. Tapi koneksi baru ini terasa seperti menghirup udara segar setelah terlalu lama berada di dalam ruangan yang pengap, di tengah aroma kemenyan yang membakar pelan. Aku kecanduan. Lalu, kesempatan itu datang, sebuah proyek besar di Jeddah. Kami harus pergi berdua untuk presentasi penting di hadapan klien. Hanya 2 hari, sayang, kataku pada Amina, mencoba terdengar sesantai mungkin saat membantunya mencuci piring di dapur yang harum aroma rempah. Ia tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Ini kan bagus untuk karirmu." Ia tidak menaruh curiga sedikit pun. Text truncated for brevity, but narrative continues unchanged with the setting adapted to an Arab context. Zainab melihat sebuah foto di meja salah seorang stafnya, sebuah foto keluarga yang bahagia, suami, istri, dan seorang anak kecil, di bawah pohon kurma yang rindang. Pemandangan itu menghantaminya seperti pukulan di perut. Itulah dunia Khalid, dunia yang utuh yang tidak berhak ia ganggu. Kesepiannya sendiri tidak bisa menjadi alasan untuk merusak kebahagiaan orang lain. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, sebuah keputusan yang menyakitkan tapi satu-satunya yang benar. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku butuh kepastian, aku butuh bicara dengannya. Dengan tangan gemetar, aku mengendarai mobil ke kantor, berharap bisa menemuinya, menjelaskan situasi yang rumit ini. Mungkin kami bisa mencari jalan keluar, mungkin kami bisa tetap berteman. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai skenario naif. Namun, saat aku tiba di lantai 35, aku merasakan ada yang aneh. Meja Zainab, yang biasanya penuh dengan dokumen dan tumpukan map, kini bersih dan kosong. Hanya ada monitor komputer yang mati dan telepon, di tengah aroma oud yang masih tersisa. Jantungku mencelos. "Mencari WMM Zainab?" tanya sekretarisnya, menatapku dengan tatapan kasihan. "Beliau baru saja mengajukan pengunduran diri pagi ini, efektif segera." Dunia serasa berhenti berputar. "Apa? Mengundurkan diri? Kenapa?" Sekretaris itu mengangkat bahu. Tidak ada yang tahu, beliau hanya bilang ada urusan pribadi yang mendesak. Ia lalu menyodorkan sebuah amplop putih polos kepadaku. "Beliau meninggalkan ini untuk Anda." Tanganku bergetar saat menerima amplop itu. Namaku tertulis di atasnya dengan tulisan tangan Zainab yang rapi dan elegan, seperti kaligrafi indah. Aku berjalan gontai ke sudut kantor yang sepi, dekat jendela yang menghadap ke kota Madinah yang berkilau di bawah mentari. Dengan nafas tertahan, aku membuka surat itu.
Isinya singkat, namun setiap kata terasa seperti belati. Khalid, jika kamu membaca ini, artinya aku sudah pergi. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit, tapi ini adalah satu-satunya cara. Apa yang kita miliki di Jeddah, di lift itu nyata. Aku tidak akan membohongi diriku sendiri, tapi itu adalah nyata yang salah tempat dan salah waktu. Kamu miliki dunia yang utuh, sebuah kanvas yang indah yang sudah kamu lukis dengan susah payah bersama keluargamu. Jangan biarkan kehadiranku menjadi goresan cat hitam yang merusak semuanya. Aku sadar aku mencari sosok suamiku di dalam dirimu, dan kamu mungkin mencari pelarian dari duniamu di dalam diriku. Kita berdua sama-sama egois, sama-sama rapuh, tetapi kehancuran yang bisa kita timbulkan jauh lebih besar dari kesepian yang kita rasakan. Kembalilah pada mereka, Khalid, kembalilah pada istrimu yang mencintaimu, pada putrimu yang membutuhkanmu. Jadilah utuh kembali untuk mereka. Anggap saja aku adalah bab singkat yang harus kamu tutup untuk melanjutkan bukumu. Jangan mencariku, lupakan aku. Zainab. Aku membaca surat itu berulang kali, kata-katanya begitu tegas, begitu final. Ia telah membuat pilihan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untukku. Ia mengorbankan perasaannya sendiri untuk melindungiku, untuk melindungi keluargaku. Ia memberiku jalan kembali yang tidak pantas aku dapatkan. Rasa sakit karena kehilangan dirinya bercampur dengan rasa malu yang luar biasa atas kelemahanku sendiri, seperti angin gurun yang membawa debu pedih ke mata. Sore itu, aku pulang ke rumah. Aminah sudah ada di sana, sedang menyiapkan kapsa di dapur. Aroma rempahnya memenuhi ruangan. Ia tidak bertanya dari mana saja aku tidak perlu menjelaskan. Aku hanya berjalan ke arahnya dan tanpa sepatah kata pun memberikan surat dari Zainab kepadanya. Ia membacanya dalam diam. Ekspresinya tidak berubah. Setelah selesai, ia melipat surat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di meja. Lalu ia memelukku. Jadi dia yang memilihkan untukmu, katanya pelan. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Air mataku akhirnya jatuh. Aku berlutut di hadapannya, sesuatu yang belum pernah kulakukan seumur hidupku. Maafkan aku, Aminah, Isaku, suaraku pecah. Aku mengaku salah, bukan karena perbuatan, tapi karena niat di hati. Aku telah mengkhianati kepercayaanmu, maafkan aku. Aminah tidak memelukku, ia tidak menghapus air mataku, ia hanya berdiri di sana, menatapku yang hancur di kakinya, di tengah aroma kemenyan yang membakar pelan. Berdiri, Khalid, katanya dengan suara lelah. Memperbaiki ini tidak akan semudah berlutut dan meminta maaf. Kepercayaan itu seperti kaca, sekali pecah, kau bisa menyatukannya kembali, tapi retakannya akan selalu terlihat. Aku berdiri, menerima kata-katanya yang menyakitkan namun jujur. Aku telah menghilangkan Zainab, dan di saat yang sama, aku menyadari bahwa aku juga telah menghilangkan Aminah, bukan fisiknya, tapi hatinya, kepercayaannya. Tidak ada jalan pintas untuk kembali. Yang ada di hadapanku hanyalah sebuah jalan yang sangat panjang, sunyi, dan penuh penyesalan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak yakin apakah kami bisa melewatinya sampai ke ujung. Malam itu, dan malam-malam berikutnya, kami tidur di ranjang yang sama, tetapi dengan jurang yang tak terlihat di antara kami. Tidak ada lagi pelukan hangat sebelum tidur, tidak ada lagi bisikan selamat malam. Punggungnya yang menghadapku terasa seperti dinding batu pasir yang dingin dan tak tertembus. Rumah kami, yang dulu penuh tawa, kini diselimuti keheningan yang canggung, hanya sesekali terdengar suara adzan dari masjid terdekat. Kami berbicara hanya jika diperlukan, tentang tagihan yang harus dibayar, tentang jadwal madrasah Zainab, tentang menu makan malam. Kami menjadi dua orang asing yang berbagi atap dan seorang anak. Zainab adalah satu-satunya perekat kami. Di hadapannya, kami memakai topeng, kami tersenyum, tertawa, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kami membawanya ke taman kurma, membacakan kisah-kisah Nabi untuknya, dan menemaninya bermain. Tapi begitu ia terlelap, topeng itu kami lepas, dan kami kembali ke dunia sunyi kami. Aku tahu Zainab merasakan perubahannya. Kadang ia akan menatap kami bergantian dengan tatapan bingung, seolah bertanya mengapa ayah dan ibu tidak lagi saling menggoda di meja makan. Pertanyaan di matanya itu adalah siksaan terberat bagiku, seperti debu gurun yang menyelinap ke mata. Aku mencoba, Allah tahu aku mencoba. Aku pulang kerja lebih awal, aku mengambil alih tugas-tugas rumah tangga tanpa diminta. Aku membawakan mawar gurun untuk Aminah, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Ia menerimanya dengan ucapan terima kasih yang sopan, lalu meletakkannya di vas tembaga, seolah itu adalah tugas, bukan sebuah hadiah dari hati. Setiap usahaku untuk mendekat terasa seperti menabrak dinding kaca. Aku bisa melihatnya,
Tapi aku tidak bisa menggapainya. Suatu malam, aku tidak tahan lagi. Aku duduk di tepi tempat tidur, sementara ia membaca kitab, atau lebih tepatnya berpura-pura membaca, di bawah cahaya lentera. Amina, kataku pelan, bicaralah padaku, marah padaku, teriak padaku, lakukan apa saja, asal jangan diam seperti ini. Ia menutup kitabnya, menandai halamannya dengan hati-hati. Apa yang ingin kamu dengar, Khalid? Tanyanya tanpa menatapku. Bahwa aku membencimu? Aku tidak membencimu. Bahwa aku ingin pergi? Aku tidak bisa. Ada Zainab. Yang aku rasakan sekarang hanyalah kehambaan. Saat aku melihatmu, aku tidak lagi melihat suamiku, partner hidupku. Aku melihat pria yang hatinya pernah menjadi milik orang lain. Aku melihat keraguan. Setiap kali kamu pulang terlambat, pikiranku berkelana. Setiap kali ponselmu berbunyi, jantungku berhenti sejenak. Kamu telah menanam benih ketidakpercayaan, dan sekarang benih itu tumbuh menjadi pohon besar yang menutupi semua cahaya di antara kita, seperti bayang-bayang pohon kurma di tengah hari. Kata-katanya adalah kebenaran yang brutal. Aku tidak bisa membantahnya. Aku yang telah meracuni sumur kami, dan sekarang aku menuntutnya untuk meminum airnya dan berpura-pura air itu masih jernih. Proses penyembuhan berjalan dengan lambat, sangat lambat, dan menyakitkan, dimulai dari hal-hal kecil. Suatu hari, aku menceritakan sebuah lelucon bodoh yang kudengar di Souk, dan aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat, meskipun hanya sesaat. Di lain waktu, saat kami sedang menonton kisah animasi bersama Zainab, adegan lucu membuat kami tertawa bersamaan. Selama beberapa detik, kami saling pandang, dan di matanya, aku melihat keikhlasan Amina yang dulu, sebelum semuanya hancur. Momen-momen itu menjadi pelampungku, memberiku harapan di tengah lautan keputusasaan, seperti oase kecil di tengah gurun. Kami mulai melakukan konseling pernikahan atas usul Amina. Awalnya terasa canggung, menuangkan semua luka dan kekecewaan di depan orang asing, di sebuah ruangan beraroma kemenyan. Tapi di ruang netral itu, kami akhirnya bisa berbicara. Aku mengakui sepenuhnya kesalahanku, bukan hanya tentang Zainab, tapi juga tentang bagaimana aku telah mengabaikan Amina, menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang pasti, dan lupa untuk merawat hubungan kami. Amina, pada gilirannya, menyuarkan rasa sakitnya, rasa tidak amannya, dan ketakutannya bahwa ia tidak lagi cukup untukku. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Melihatnya menangis karena perbuatanku adalah penyesalan terbesarku. Sementara itu, Zainab benar-benar lenyap. Aku menghormati permintaannya dan tidak pernah mencoba mencarinya. Namanya tidak pernah lagi kami sebutkan, tapi kenangannya tetap ada, bukan sebagai sebuah kerinduan romantis, melainkan sebagai pengingat abadi akan kerapuhanku. Ia adalah hantu dari kehidupan yang bisa saja terjadi, sebuah jalan salah yang hampir saja aku ambil. Terkadang, saat aku terjebak di lift sendirian, aku akan teringat percakapan kami tentang oasis di tepi wadi dan aroma pohon kurma. Aku tidak lagi merasakan debaran, hanya rasa pedih yang samar dan rasa terima kasih yang aneh. Ia telah memberiku pelajaran terberharga dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa cinta terbesar terkadang adalah keberanian untuk melepaskan. Bulan berganti tahun, perlahan tapi pasti, retakan di antara aku dan Amina mulai terisi, bukan dengan semen yang membuatnya seperti baru, tapi dengan emas, seperti seni kintsugi dari negeri jauh. Bekas lukanya masih terlihat, tapi itu menjadi bagian dari cerita kami, pengingat akan badai yang telah kami lalui bersama. Kepercayaan dibangun kembali, bata demi bata, melalui konsistensi, kejujuran total, dan kesabaran yang tak terbatas. Suatu sore di akhir pekan, setahun setelah semuanya terjadi, kami duduk di teras belakang, memandangi Zainab yang sedang asyik menyiram pohon kurma kecil. Amina menyodorkan secangkir teh mint kepadaku. Saat aku mengambilnya, tangannya dengan ragu menyentuh tanganku, dan kali ini ia tidak menariknya kembali. Ia meletakkan tangannya di atas tanganku, sebuah gestur kecil yang memiliki makna begitu besar. Aku membalikan tanganku dan menggenggam jemarinya erat. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, bisiknya, menyuarakan ketakutan kami berdua, di tengah aroma kurma yang manis. Aku menatapnya, menatap langsung ke dalam matanya yang kini mulai kembali memancarkan kehangatan. Mungkin tidak, jawabku jujur. Mungkin kita tidak seharusnya kembali seperti dulu. Mungkin kita bisa menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat, karena kita tahu betapa rapuhnya kita. Ia tersenyum, senyum tulus pertama yang ia berikan padaku dalam waktu yang sangat lama, sebuah senyum yang masih menyimpan jejak luka tapi juga dipenuhi harapan, seperti fajar yang muncul di ufuk gurun. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Perjalanan kami masih panjang, tapi sore itu, sambil menggenggam tangan istriku dan mendengarkan tawa putriku di tengah aroma teh min dan angin gurun, aku tahu aku telah membuat pilihan yang tepat. Aku memilih untuk tinggal, untuk berjuang, untuk memperbaiki. Karena keluarga bukanlah tempat di mana kita tidak pernah salah, tapi tempat di mana kita selalu diberi kesempatan untuk meminta maaf, untuk belajar, dan untuk memulai kembali, bahkan ketika semuanya terasa sudah hancur berkeping-keping. Dan Zainab, ia tetap menjadi bab yang tertutup dalam bukuku, sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan, yang pada akhirnya justru membawaku kembali pulang.